Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi ilmu ekonomi untuk teman-teman sekalian. Baiklah, materi-materi yang saya sampaikan diantaranya ialah ruang lingkup ilmu ekonomi, permintaan dan penawaran, teori penawaran equilibrium, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pendapatan nasional, dan perdagangan internasional. Jadi kita membahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Terdapat dua ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen dan produsen dalam pasar. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai pendapatan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Materi yang kedua, kita membahas tentang teori penawaran dan permintaan. Teori penawaran dan permintaan dalam bahasa Inggrisnya adalah supply and demand. Dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan model permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Apa itu penawaran dan permintaan? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran ialah yang pertama, satu, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga sumber produksi. Yang ketiga, tingkat produksi. Dan yang keempat, ekspektasi atau perkiraan. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ialah yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, selera konsumen. Dan yang kelima, ekspektasi atau perkiraan. Materi yang ketiga ialah teori penawaran equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan perubahan harga. Apabila digambarkan ke dalam grafis titik, keseimbangan ini adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Harga pada titik potong ini disebut dengan harga keseimbangan, dan jumlah barang itu pada titik potong ini disebut dengan jumlah barang keseimbangan. Materi 4, kita membahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Materi kelima, kita membahas tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Materi kelima, pasar persaingan sempurna. Dalam buku Entrepreneurship menjadi Pebisnis Ulung tahun 2009, karya Edi Suryanto, pasar persaingan sempurna terjadi jika jumlah persaingan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna diantaranya
jumlah pembeli dan penjual banyak. Kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Keempat, bebas mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Ada pula contoh pasar persaingan sempurna. Pasar beras memiliki ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak karena beras menjadi kebutuhan pokok di Indonesia. Pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, karena mereka harus mengikuti harga pasar. Kemudian terdapat informasi yang lengkap mengenai produk yang diperjualbelikan. Selain itu, beras merupakan produk yang homogen. Materi selanjutnya, kita membahas tentang pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar barang yang tidak mempunyai substitusi atau pergantian yang dekat. Orang yang memonopoli pasar tersebut biasanya disebut monopolis. Si monopolis dapat menentukan harga atau price dengan ketentuan sendiri. Barang yang memiliki jumlah sedikit bisa lebih mahal harganya, begitu juga sebaliknya. Materi selanjutnya kita membahas tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang di dalamnya banyak produsen yang memproduksi produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Pasar monopolistik di dalamnya terdapat banyak produsen atau penjual. Barang atau jenis yang dipasarkan cenderung berbeda, serta produsen mampu mempengaruhi harga. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata oligos, yang berarti banyak, dan polein yang berarti menjual. Jadi, jika diartikan, pasar oligopoli merupakan bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyaknya pembeli. Hanya saja, pada pasar ini, barang yang dijual cenderung homogen sehingga tidak terlalu bisa dibedakan antara satu produk dari suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya. Oleh karena itulah, pasar oligopoli juga tergolong pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, kita membahas tentang pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya di Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahannya biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Sebab, menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai mengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar dan suatu negara. Selanjutnya kita membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.